Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsah kamathali siraj yudhi'u linnas wa yuhriqu nafsah. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita membacakan sholawat kepada junjunan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak-banyaknya, dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, dimanapun itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya dan para tabi'innya, dan tiada lupa pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususon walasiman kepada seluruh jamaah Ar-Ribatman Berhikmah. Dan begitu pula Al-Fakir berdoa kepada Allah, semoga para ikhwan ahwat Al-Fakir jamaah Ar-Ribatman Berhikmah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan memberi taufik dan inayah, dan diberi umur yang panjang, berkah, diberi rezeki yang melimpah, diberi kesehatan zahir dan batin, dan diberi keturunan yang soleh-solihah yang bermanfaat bagi bangsa, nusa, negara dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga saudara kita dimanapun yang lagi sakit, yang lagi diuji oleh Allah, diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan cobaannya dihilangkan, diganti dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang lagi punya masalah, semoga oleh Allah masalahnya dibebaskan, yang banyak hutang-hutangnya dilunaskan dari manapun perjalanannya, yang punya muskilat permasalahan-permasalahan dibebaskan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat. Apabila kita ingin diberi oleh Allah kesaktian. Apa sih yang namanya sakti ya? Kesaktian itu ya semacam satu perbuatan yang tidak semua orang bisa. Seperti apa? Ya seperti kita dikepung orang, misalkan dikepung orang, ya kita lagi dulu kita bersama barang-barang, ada yang ngepung kita nggak ketemu, atau kita misalkan jalan nih, Pak, kita mau jalan kemana jarak jauh misalkan, ya kita dengan
dengan berjalan biasa saja, dengan waktu yang tidak masuk akal, ya sudah sampai ke tempat yang dituju. Ya pokoknya udah kita tahulah. Jadi kalau kita ingin diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ataupun sedikitnya kesaktian, ya terutama ya keinginan kita banyak ya, tapi tergantung Allah memberinya. Jadi intinya kalau kita ingin diberi banyak kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan ini. Amalkan ini. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti ya, pengijazahan, maka kita sudah biasa, yaitu adalah ngaji dulu kita sebentar. Jadi tadi hadis ya yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Matsalul ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsah. Kama falisiraj yudhi'u linnas wa yuhriku nafsah. Jadi kalau kita pintar memberi nasihat kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak melaksanakan, itu tidak ada bedanya itu dengan orang lain diterangi, justru kita terbakar. Jadi diumpamakan kita seperti lilin seperti itu. Jadi lilin kan menerangi orang nih, lilin pas berterang. Pas dibakar lilin, dinyalakan, baik, terang ruangan. Tapi dirinya sendiri terbakar. Jadi orang yang memberi nasihat, orang yang memberi tausiah, orang yang memberi arahan, memberi ceramah kepada orang lain, tapi dirinya sendiri itu adalah celaka. Jadi seperti lilin, orang lain terang, orang lain enak, dia malah hancur. Jadi artinya apa? Ya artinya kita memberi nasihat kepada orang lain, kita menceramai, mengarahkan, memberitahu kepada orang lain, tuh kita pun harus mengerjakan. Jadi maksudnya jangan omdo, jadi cuma ngomong doang maksudnya. Jadi jarkoni ya. Jadi ngasih pelajaran kepada orang, tapi dia sendiri melakoni. Melakoni, melarang orang jangan apa, kamu jangan tinggal sholat kamu, tapi dia sendiri tinggal sholat. Kamu jangan ini, tapi dia sendiri melakukan seperti itu. Namanya jarkoni. Jadi mempelajari kepada orang, dirinya sendiri melakoni. Ya kalau melakoni untuk kebaikan itu bagus. Ini apa? Melarang orang berbuat ini, tapi dia melakoni seperti itu. Jadi kalau kita memberi arahan tausiah kepada orang lain, maka kita terdepan melaksanakan hal itu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu pengijazahan ya. Jadi kalau kita ingin diberi banyak kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalkan. Pertama tulis dulu hadaratnya nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadratis sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirru. Al-Fatihah. Wala hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrat Syekh Ustadi Sayyid Asdamiluh Afghanistan. Khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, khususan hadrati abi wa umi syai'uli lahilahumul Fatihah. Ini hadarat ya. Terus yang dibaca ini hadarat. Setelah hadarat maksudnya yang dibaca ini ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'allaka bakhi'un nafsak. La'allaka bakhi'un nafsak. Ini dibacanya 21.000, puasanya 11 hari. Jadi dibacanya ini mau habis duha silahkan, mau habis maghrib silahkan, mau habis isya silahkan, mau habis tahajud silahkan. Dibacanya 21.000 puasanya yang sudah tadi Al-Fakir kata. Jadi nanti setelah beres puasa kita dawamkan sehabis sembahyang duha 111 dawam itu. Jadi kalau kita ini amalkan, kita dawamkan terus, maka kita akan diberi oleh Allah
kesaktian. Ya, banyak ya kesaktian. Kita mau dibunuh oleh orang, ternyata yang mau bacok kita justru dia terpelanting atau justru dia kesakitan, seperti itu. Banyaklah. Jadi ini sebenarnya ini adalah ilmu para aulia lah ini. Tapi apa namanya, yang namanya ini zikrullah ya disebarkan untuk semua ya, insya Allah. Yang penting jangan dipergunakan kepada kemungkarotan. Jadi kita amalkan biniati zikrillah. Adapun khasiatan, kegunaan dan faedah itu kita pasrahkan kepada Allah saja. Kita niatnya niat ibadah saja, karena ini adalah Al-Quran, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menyimak, terutama ya yang menemukan, juga yang terbagi maksudnya yang kena bagi. Misal kita punya saudara langsung terbagi ilmu ini, ya Al-Fakir ini jajahkan kepada siapapun yang menemukan, yang mendengar suara Al-Fakir itu ijazahkan, silahkan. Dan yang menyimak, yang menemukan juga jangan lupa untuk subscribe yang belum, juga ringankan tangan ya untuk subscribe yang belum, dan share, bagikan juga link. Bagikan video ini kepada saudara, handai, tolan, kenalan, keluarga ya, supaya kemanfaatannya lebih sumbarambah, lebih meluas. Untuk apa? Ya untuk kita kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses, dan insya Allah mustajabah. Sekian demikian, al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.